Pernah nggak kamu membayangkan, hidupmu yang tenang tiba-tiba terancam kelaparan besar, hanya karena satu jenis serangga kecil? Dan ya, di season ketiganya nanti, Mau Mau dan Jinshi akan berhadapan dengan wabah belalang yang mengancam seluruh negeri. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten seperti ini. Masih ingat dengan catatan kertas kecil Laolan yang diberikan kepada Jinshi? Itulah awal mula petunjuk yang akan berlangsung di arc selanjutnya pada season ketiga nanti. Di volume kelima, chapter pertama, Kusuria no Hitorigoto, Mau Mau menemukan tanda-tanda akan datangnya wabah belalang yang bisa mengguncang kekaisaran. Pagi di distrik kesenangan selalu diawali dengan kemalasan. Saat para pelanggan pulang dan matahari mulai naik, semua orang tidur seperti kayu. Mau Mau keluar dari gubuk kecilnya sambil menguap, menahan dingin yang menusuk kulitnya dengan pakaian katun tipisnya. Sudah sebulan sejak dia meninggalkan istana belakang. Sekarang, dia tinggal di kawasan kesenangan sambil menunggu ayah angkatnya yang masih bekerja di istana. Di dalam gubuk itu, ada seorang anak kecil yang masih terlelap. Namanya Chao, bangsawan muda yang selamat dari pemberontakan klan Shi. Karena berbagai alasan, kini Chao, yang nama aslinya Kyo, harus tinggal di bawah pengawasan Mau Mau. Walaupun berasal dari keluarga terhormat, anak itu luar biasa mudah beradaptasi. Bahkan bisa tidur mendengkur di gubuk tua yang berangin. Hari itu Mau Mau ingat, nenek di rumah Verdigris memanggilnya. Saat dia tiba, suasana rumah bordil seperti biasa. Para pelacur sudah selesai mandi, dan Mei Mei, yang juga kakak angkat Mau Mau, menyapanya santai. Tiba-tiba, terdengar suara nenek tua berteriak keras. Dia sedang memarahi tuan pemilik. Sebenarnya Verdigris House ini miliknya, tapi karena dia punya banyak bisnis, tuan pemilik mempercayakan Verdigris ini untuk dijalankan oleh si nenek. Meskipun pria tua lembut itu pemilik aslinya, tapi dia selalu terlihat takut pada si nenek. Mau Mau tertawa kecil, tapi malah kepalanya ikut dipukul juga. Belum sempat dia protes, Mau Mau sudah disuruh menyiapkan sarapan. Menu pagi itu belalang goreng. Iya, belalang rebus dengan pasta kedelai dan gula mahal. Para pelacur cantik langsung memasang wajah jijik dan menolak untuk menyentuhnya. Tapi Chao, tanpa ekspresi, mengunyah belalangnya sambil berkata, "Rasanya kosong, renyah." Setelah sarapan, nenek menyuruh Mau Mau membeli dupa di pasar. Saat berjalan, Chao merengek minta dibelikan mainan, tapi Mau Mau menolak dan menyeritnya keliling pasar. Di sana, mereka melihat kios yang menjual belalang rebus lagi. Chao berkomentar pelan, "Panen tahun ini buruk." Perkataan polos itu membuat Mau Mau tertengun. Dari mana anak ini tahu? Chao hanya bilang, kalau belalang banyak dijual, itu tanda panen sedang buruk. Sesampai di rumah, Chao sibuk menggambar para pelacur dan pelayan. Hasil gambarannya mirip dan cantik, sampai orang-orang rela bayar mahal untuk potret buatannya. Chao sangat berbakat dalam menggambar. Namun Mau Mau khawatir. Dia melarang Chao berkeliaran sendiri. Kawasan kesenangan bukan tempat aman bagi anak kecil, apalagi kalau ada yang tahu dia membawa koin hasil lukisannya. Malam harinya Chao bangun pagi-pagi dan menggambar belalang dengan detail menakjubkan. Dia menunjukkan dua jenis belalang berbeda. Katanya, belalang yang satu menandakan panen normal, sementara yang lain menandakan panen yang buruk. Mau Mau terdiam. Jika benar, wabah serangga ini bisa menghancurkan tanaman, membuat rakyat kelaparan, dan mungkin bagi rakyat yang terdampak akan dianggap sebagai teguran surga bagi kaisar yang baru saja menghukum klan Shi. Di dunia ini masih banyak orang yang percaya tentang tahayul dan sebagainya. Lebih buruknya, mungkin hal ini bisa digunakan untuk isu politik bagi orang yang punya niat jahat untuk menggulingkan kekaisaran saat ini. Dalam hatinya, Mau Mau berpikir, ini bukan urusanku. Namun rasa penasarannya bergerak lebih cepat. Dia langsung pergi ke toko buku tua untuk mencari referensi tentang serangga. Dan di sanalah, dia menemukan sebuah buku yang tak pernah dia sangka. Buku penelitian ramuan keabadian yang seharusnya hanya ada di benteng klan Shi, kini berada di tangannya. Apa sebenarnya arti semua ini? Apakah wabah belalang benar-benar akan terjadi? Dan siapa yang membawa buku itu keluar dari benteng klan Shi?
Jika kamu penasaran, pastikan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, karena kisah Mau Mau akan berlanjut di chapter selanjutnya. Sampai jumpa!